Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan yang boleh sekali lagi memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah dalam kebaktian remaja pada tanggal 30 Agustus. Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kita, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan yang menyatakan anugerah Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita naikkan pujian bukti kebesaran Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menyatakan anugerah, kasih setia Tuhan, bahkan berkat-berkat yang boleh Tuhan curahkan dan limpahkan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh menuntun, memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita mau selalu berada di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahkan di bawah kepak sayap Tuhan, bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku
Mari kita naikkan pujian tak terbatas. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dan melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk waktu kesempatan ibadah pada pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami juga akan bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, kami mohon Tuhan yang memimpin dan menyertai waktu ini. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan kami juga diberikan hati yang mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Single Happy Excellent. Dan saudara, kita akan membaca 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40 dan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nah saudara, saya hanya akan membaca dari 1 Korintus 7 ayat 35 dan ayat 38. Saya minta saudara membacanya sendiri di rumah ayat 1 hingga ayat 40. Dan juga Pengkhotbah, saya akan membaca Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Dan saya minta saudara membaca Pengkhotbah 3 ayat yang pertama hingga ayat yang 11 ya, sendiri di rumah. Saudara, demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 35 dan ayat 38. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ayat 38. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Satu bagian lagi dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks dunia timur, sadar
tidak sadar ya, ada semacam stigma sosial terhadap seseorang yang lajang. Nah, meskipun di dalam dunia modern saat ini secara teoritis saudara menjadi seorang lajang atau selibat mungkin relatif diterima, tetapi secara praktek belum tentu hal tersebut diterima dengan mudah. Seorang pria maupun wanita dinasihatkan saudara kalau tidak mau dikatakan dalam tanda kutip setengah paksa untuk menikah, selalu ditanya kapan undangannya ya. Atau ada yang mengatakan truk aja ada gandengannya gitu ya, masa kamu sendiri sih, dan seterusnya. Nah saudara, setelah menikah maka program wajib selanjutnya adalah memiliki anak. Dan selalu ditanya sudah ada momongan atau belum gitu ya. Dan ketika memiliki anak satu masih ditanya lagi, kok cuma satu? Nah saudara, rasanya kita tidak akan pernah habis menghadapi pertanyaan-pertanyaan wajib semacam itu. Demikian pula dengan remaja-remaja. Jika sudah menginjak masa SMA usia sekitar 17 tahun, seringkali mulai menginginkan dan merasa sudah waktunya untuk berpacaran. Dulu kisah-kisah pacaran dikisahkan pada masa selesai menempuh pendidikan akademis, lalu lebih dikisahkan pada masa-masa SMA, lalu kemudian dikisahkan pada masa-masa SMP, dan lama-lama dikisahkan anak SD sudah mulai berpacaran. Saudara, di masa kini rasanya hal ini sudah mulai terjadi meskipun tentu mereka tidak melakukannya secara serius. Ketika seorang anak remaja belum memiliki pacar, tidak jarang dibilang dalam tanda kutip tidak laku. Nah saudara, tanpa sadar status jomblo mendapatkan sebuah stigma yang agak negatif. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang secara umum Allah menciptakan manusia untuk menikah dan bertambah banyak. Dan tentu hal ini wajar ketika Allah hanya menciptakan sepasang manusia saja di tengah dunia yang luas ini. Tanpa beranak cucu maka ras manusia akan lenyap. Tanpa menikah manusia tidak diperkenankan beranak cucu karena secara biologis umum hal ini hanya diperkenankan di dalam kekudusan ikatan pernikahan. Tetapi jika Allah merancangkan secara umum manusia itu menikah dan beranak cucu, apakah berarti kehidupan selibat atau selamanya menjadi seorang lajang adalah sebuah kesalahan atau harus selalu dipandang sebagai sebuah kegagalan? Apakah pilihan hidup sebagai seorang lajang tidak boleh menjadi sebuah pilihan di dalam hidup seseorang? Nah, saudara, pertanyaan yang ingin kita renungkan adalah apakah menjadi seorang lajang itu adalah sesuatu yang tabu? Dan jika kita tidak memutuskan menjadi seorang lajang, tetapi kita belum menemukan jodoh kita, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 7 ayat 38 dikatakan, jadi seorang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Saudara, manakah yang lebih baik? Menjadi seorang yang menikah atau yang tidak menikah? Saudara, jika kita memahami ayat ini dengan ala kadarnya, maka seakan-akan bahwa tidak menikah atau selibat itu lebih baik dibandingkan dengan pilihan untuk menikah. Nah saudara, tetapi konteks 1 Korintus pasal 7 ayat 38 ini adalah tentang perkawinan ya. Jadi kalau kita baca di ayat 1 pasal 7 ayat 1 hingga ayat 16, dan tentang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah yang dicatat dalam ayat 17 hingga ayat yang ke-40. Nah kelihatannya saudara, di dalam jemaat Korintus terdapat pertanyaan yang kira-kira demikian. Jika seorang beriman atau seorang Kristen harus menikah dengan seorang yang seiman atau Kristen, bagaimana jika sekarang saya menjadi seorang beriman dan pasangan hidup saya, suami atau istri saya, belum percaya kepada Tuhan? Apakah saya harus menceraikannya? Atau barangkali jika Kristus sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, apakah saya tidak boleh memiliki budak atau tidak boleh menjadi seorang budak lagi? Nah saudara, maka Paulus menjawabnya dengan uraian hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 hingga ayat yang ke-40. Nah saudara, kondisi atau status sosial kita ketika kita belum bertobat tidak perlu diubah. Jika ketika sebelum dipanggil Allah atau sebelum bertobat kita orang yang tidak bersunat, maka kita tidak perlu disunat.
biarlah demikian sebagaimana adanya. Jika kita adalah seorang budak, setelah kita bertobat, tidak masalah menjadi seorang budak. Jika sebelum dipanggil Allah kita menikah dengan orang yang tidak percaya, maka setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu dan tidak boleh menceraikan pasangan kita oleh karena sekarang kita adalah orang percaya. Kita tidak boleh menceraikan pasangan kita yang tidak seiman. Lalu kalau kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 25 hingga ayat yang ke-40, Paulus menekankan nasihatnya agar pembacanya memikirkan hal-hal rohani dan memikirkan kehendak Allah lebih dari hal jasmania dan kehendak diri sendiri. Nah, saudara, mungkin untuk menjawab pertanyaan seperti apakah aku harus menikah? Nah, bagian ini saudara mengajarkan dan menjawab tidak harus. Tetapi silakan saja. Menikah silakan. Tidak menikah juga silakan. Keduanya tidak berdosa, tetapi keduanya memiliki resikonya masing-masing. Saudara, memang seakan-akan Paulus berargumen lebih berat sebelah dan mendukung bahwa bahwa tidak menikah itu lebih baik, ya, kalau kita baca di ayat yang ke-38. Tetapi saudara, sebenarnya tidak demikian. Paulus berargumen di dalam situasi masyarakat dan desakan bahwa seseorang harus menikah dan juga diharuskan menjalankan hal-hal tertentu seperti sunat dan sebagainya. Maka Paulus memberikan argumentasi atau counter terhadap hal-hal yang keliru tetapi dipahami secara umum. Jadi bukan berarti dipahami dengan asal saja bahwa tidak menikah itu lebih baik. Tetapi menikah atau tidak menikah itu sama baiknya, saudara. Asal, nah saudara, ini yang terpenting. Asal lakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya, itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-35. Dikatakan, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudara, jadi menikah itu baik asal kita melakukannya dengan benar dan baik, dan melalui pernikahan itu kita dapat melayani Allah tanpa gangguan. Jangan sampai pernikahan kita itu menjadi gangguan untuk melayani Tuhan. Jika pernikahan kita berpotensi menjadi gangguan di dalam melayani Tuhan, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Saudara, jika kita single dan belum menikah, setidaknya ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Pertama, jika kita single atau belum menikah, carilah pria atau wanita lain yang bersamanya kita dapat bersama-sama melayani Tuhan. Atau yang kedua, kita memilih untuk selibat, ya, tidak menikah seumur hidup. Lalu bagaimana jika saya sekarang sudah menikah dan pernikahan saya mengganggu saya melayani Tuhan? Saudara, Paulus menjawab, tetaplah hidup sebagaimana kamu dipanggil Allah. Kamu tidak perlu menceraikan pasanganmu dan tetaplah hidup dengannya dan dengan pergumulan untuk melayani Allah. Dan kalau kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama, Rasul Petrus pun menasihatkan hal yang sama. Dia memberikan arahan yang sama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, mungkin kita akan bertanya, jika saya masih lajang, apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya tidak tahu berapa banyak remaja dan pemuda GKIM Jemaat Kanaan yang masih jomblo. Ya, saya juga tidak tahu berapa banyak di antara remaja dan pemuda GKIM Jemaat Kanaan yang memutuskan untuk menjalani kehidupan selibat, ya, atau memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hayat. Tetapi kelihatannya hal yang kedua ini tidak ada di antara remaja dan pemuda, ya, GKIM Jemaat Kanaan. Tetapi meskipun dari antara kita, saudara, tidak ada atau belum ada yang memutuskan untuk selibat, saya kira kita tetap harus memikirkan kemungkinan ini. Ya, ada orang-orang yang tidak memutuskan untuk selibat pada masa muda, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan orang yang cocok dengan mereka untuk membangun rumah tangga, kemudian mereka memutuskan untuk selibat saja. Jadi itu di luar dugaan dan di luar rencana mereka.
Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, lepaskan diri dari stigma single itu tidak baik. Saudara, di tengah godaan dan tudingan dari sekitar kita bahwa menjadi single itu tidak baik, atau stigma-stigma lainnya, misalnya tidak laku, tidak ada yang mau, dan sebagainya, ya, lepaskan itu saudara. Ya, single itu bukan masalah baik atau tidak baik saudara. Yang perlu kita introspeksi adalah mengapa kita masih single. Kita masih single karena kita menginginkan agar kita dapat fokus pada sesuatu yang sedang kita kejar, seperti misalnya studi kita. Ya, tentu saja single itu adalah hal yang baik. Lalu bagaimana jika kita single karena kita tidak ada yang mau dengan kita, gitu ya misalnya, atau tidak ada yang mendekati kita? Saudara, tergantung, ya. Ada berbagai macam faktor dari hal ini, karena memang belum bertemu dengan orang yang cocok dengan kita, atau karena mereka tahu komitmen kita untuk tidak berpacaran terlebih dahulu dan sebagainya. Atau bisa jadi karena karakter kita yang kurang baik sehingga orang enggan untuk dekat dengan kita. Tetapi hal ini berarti bukan masalah di menjadi singlenya saudara, ya, tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang membuat kita menjadi single. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa menjadi single itu baik. Tentu saja harus disertai dengan alasan dan tujuan yang benar dan baik juga. Ya, saudara, saya memiliki teman-teman hamba Tuhan yang kemudian memutuskan untuk tidak menikah, karena dengan demikian mereka dapat melayani Tuhan dengan lebih fokus lagi dan tanpa gangguan. Saudara, mereka sukacita menjalani pilihan hidupnya itu. Dan tentu saja pilihan untuk hidup berumah tangga juga pilihan yang baik saudara, asal disertai dengan alasan dan tujuan yang benar. Nah, salah satu tujuan pernikahan adalah saudara sebagai wadah agar kita bertumbuh dan semakin layak melayani Tuhan juga. Jadi saudara-saudara, sebagai remaja dan pemuda Kristen, jangan terprovokasi dengan tudingan atau stigma-stigma yang kurang tepat tentang menjadi single. Tetap melihat bahwa single dapat menjadi sebuah pilihan yang baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi, saudara, hal yang kedua yang kita bisa lakukan juga adalah tetap melayani Allah tanpa gangguan. Saudara-saudara, prinsip penting di dalam kehidupan orang percaya itu adalah melayani Allah tanpa gangguan, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-38, ya, di dalam ayat 35. Nah, saudara, tetapi apa maksudnya melayani Allah tanpa gangguan di sini? Kita melihat gangguan yang dialami Paulus di dalam pelayanannya itu luar biasa banyak, saudara. Entah gangguan dari kondisi alam seperti kapal karam digigit ular, atau gangguan dari orang-orang yang menentang Injil dalam pelayanan Paulus. Paulus dipenjarakan, dia disesah, dia ditentang, difitnah, dan sebagainya. Saudara, bagaimana bisa kita melayani tanpa gangguan? Rasanya tidak mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita harus melihat konteks pembicaraan 1 Korintus pasal 7 ayat 35, yaitu tentang pernikahan dan pelayanan. Secara sederhana, Paulus menasihatkan kepada pembacanya agar mereka tetap melayani Tuhan sebagai hal yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan mereka, saudara, setiap orang itu berbeda. Jika keputusan mereka untuk menikah membuat mereka terganggu dalam melayani Tuhan, maka Paulus menasihatkan untuk tidak ada salahnya selibat atau tidak menikah. Jika menikah, usahakanlah agar pernikahan tidak mengganggu pelayanan. Saudara-saudara, banyak dari orang-orang yang ketika menikah, mereka mulai undur dari pelayanan dan pertumbuhan rohani. Ya, saudara, jangankan tunggu menikah, ketika berpacaran pun pelayanan dan pertumbuhan kerohanian mereka saja sudah terganggu. Dan ini adalah relasi pacaran dan pernikahan yang buruk. Saudara, pernikahan seharusnya membuat kita lebih bertumbuh di hadapan Tuhan dan semakin layak, semakin berkualitas melayani Tuhan. Bukan berarti keluarga harus selalu dikesampingkan di dalam pelayanan kita, tetapi melalui relasi di dalam keluarga, karakter kita dan kerohanian kita terbentuk sedemikian rupa, semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita dapat lebih baik lagi di dalam melayani Tuhan,
baik di dalam keluarga, di dalam gereja maupun masyarakat. Nah saudara, jika di dalam kondisi single, pelayanan kita terganggu oleh urusan pasangan hidup, biasanya ketika kita kemudian berkeluarga, pelayanan kita pun akan semakin terganggu, saudara. Bukan karena berkeluarganya yang keliru, tetapi kita yang tidak dapat memanajemen hati dan hidup kita dengan benar di hadapan Allah. Jadi saudara, single, jangan takut ya dan gelisah. Tetaplah melayani Tuhan tanpa gangguan dari dalam diri kita. Saudara, gangguan pelayanan dari luar diri kita itu akan selalu ada. Tetapi mari kita tetap setia melayani Tuhan. Dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan, saudara, adalah kita berdoa dan bekerja. Yaitu dengan kita bergumul di hadapan Allah dan perluas pergaulan kita di dalam pergaulan yang baik. Saudara, meskipun single itu baik, tetapi bukan berarti itu harus menjadi panggilan, pilihan, atau jalan hidup setiap orang. Saudara, secara umum menjadi single bukan menjadi pilihan hidup rata-rata orang. Tetapi seringkali meskipun kita tidak ingin menjadi single, tetapi ada waktu-waktu tertentu kita hidup seperti seorang single. Ya, jadi bagaimana jika kita belum menemukan seseorang yang menjadi pasangan hidup kita? Saudara, prinsip sederhananya adalah tetaplah berdoa dan bekerja. Saudara, ada orang-orang yang menurunkan standar mereka tentang pasangan hidup mereka, pasangan hidup agar mereka lebih mudah menemukan pasangan hidup mereka. Nah, saudara, tentu dia akan lebih mudah mencari pasangan, tetapi mungkin bukan pasangan yang baik. Ada hal-hal yang dapat dikompromikan, saudara, di dalam kita mencari pasangan hidup, tetapi ada hal-hal yang sama sekali tidak boleh dikompromikan di dalam mencari pasangan hidup, saudara. Misalnya adalah kelahiran baru dan iman yang sejati, tanggung jawab terhadap keluarga dan kecintaan mereka terhadap Tuhan dan keluarga. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan berkaitan dalam hal ini? Yang pertama, saudara, tetaplah bergumul dengan Allah dan firman-Nya. Selidiki firman Allah, ya, selidiki firman Tuhan dengan baik tentang membangun relasi dan rumah tangga. Lalu ikuti firman-Nya, saudara, di dalam pergumulan kita bersama dengan Allah. Minta Tuhan memberikan kita kekuatan agar kita tetap teguh di dalam kebenaran. Ketika kita masih di dalam pencarian kita akan pasangan hidup yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang kedua, saudara, jangan hanya berdoa tetapi pasif di dalam pencarian pasangan hidup kita. Saudara, sebagai remaja dan pemuda yang sebagian belum waktunya untuk menikah, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita harus menunggu nanti baru kita mencari pasangan hidup, saudara? Saudara, ada hal-hal yang dapat kita kerjakan sedari sekarang. Pertanyaannya, apa itu? Saudara, milikilah pergaulan yang baik dan benar. Bangunlah relasi yang baik dan benar dengan lawan jenis. Jika kita dikelilingi orang-orang yang baik dan benar, maka kita akan lebih memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang salah karena kita lebih terbiasa dengan kebaikan dan kebenaran. Dan di dalam kehendak Allah, kita memperoleh pasangan hidup di dalam lingkungan pergaulan kita yang baik dan benar tersebut. Saudara, memiliki pergaulan yang benar dan relasi yang benar dengan lawan jenis bukan sesuatu yang dapat diusahakan dengan instan, saudara. Ya, mengenal karakter dan pemikiran yang mendalam dalam diri seseorang itu membutuhkan kualitas relasi dan pengenalan. Membangun kualitas relasi dan perkenalan itu, saudara, membutuhkan waktu. Nah, oleh sebab itulah, saudara, bangun pergaulan dan relasi yang benar dengan lawan jenis sedari kita remaja, meskipun bukan di dalam tujuan mencari pasangan hidup sekalipun. Saudara-saudara, tetap bergumul dengan Allah dan tetap berusaha dengan baik juga. Pandang pergumulan dan pencarian kita tersebut sebagai sebuah disiplin rohani dari Tuhan agar kita bertumbuh. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga ayat yang 11, mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan akan membuatnya indah sesuai dengan
pandangan dan hikmatnya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah rancangan yang indah atas diri kita. Yang kita perlukan adalah kita mengenali rancangannya dan rencananya yang indah atas hidup kita. Jangan rusak kehidupan relasi kita kepada Tuhan dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dengan kegelisahan kondisi single kita. Demikian pula sebaliknya, saudara, jangan ganggu relasi kita dengan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan dengan sebuah pernikahan yang buruk. Jadi saudara-saudara, cari kebenaran dan kehendak Tuhan dan teruslah melayani Tuhan. Maka orang yang menjadi pasangan kita pun akan tahu dan siap bagaimana menjalani hidupnya bersama dengan kita di dalam pelayanan bersama. Tetapi bukan berarti saudara kita pasif untuk sekedar menunggu pasangan hidup kita, ya. Tetapi mari kita terus bergumul mencari kehendak Tuhan dan persiapkan pernikahan kita dengan membangun sebuah pergaulan dan relasi yang baik dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu ada waktunya bagi kita dan Tuhan akan menjadikannya indah sesuai pandangannya dan hikmatnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mohon Tuhan yang akan terus menolong kami, anak-anak-Mu, untuk kami senantiasa hidup berrelasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan kami terus melayani Tuhan dengan setia. Dan tolong kami ya Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, untuk kami mencari kebenaran dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami mohon Tuhan yang terus memimpin dan menyertai setiap kami, dan biarlah kami senantiasa memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan akan membuat indah sesuai dengan pandangan dan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh mengumpulkannya pada amplop tersendiri lalu kemudian menyerahkan ke gereja, atau boleh mentransferkan ke nomor rekening BCA di bawah ini. Thank you guys, God bless. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus